Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlan Saiti, saya dari kelas B dengan NPM 072625114049. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu PPT yang berjudul Panopticon sebagai konsep pengawasan dalam perancangan arsitektural. Apa itu Panopticon? Sejarah dan filosofi Jerman Bethlen. Panopticon sebuah desain arsitektural yang dicetuskan oleh filsuf Voltairean Inggris Jeremy Bentham pada akhir abad ke-18. Konsep ini dirancang untuk memungkinkan satu pengamat tunggal mengawasi semua narapidana di institusi tanpa narapidana mengetahui apakah mereka sedang diawasi. Filosofi di baliknya adalah bahwa ketidakpastian pengawas akan mendorong perilaku dan diinginkan karena individu akan bertindak seolah-olah mereka selalu diawasi. Bentham membayangkan penerapan desain ini tidak hanya untuk penjara, tetapi juga untuk sekolah, rumah sakit, dan pabrik. Michel Faucel dan diskursus kekuasaan pengetahuan panoptik. Sejarawan dan filsuf Michel Faucel kemudian menginterpretasikan panoptikon sebagai metafora yang kuat untuk masyarakat modern. Dalam karyanya Discipline and Punish, Foucault berargumen bahwa panoptikon bukan hanya tentang bangunan fisik, tetapi juga tentang mekanisme kekuasaan yang tak terlihat dan tak terputus yang membentuk perilaku. Konsep ini menyoroti hubungan erat antara kekuasaan dan pengetahuan, di mana pengawasan menghasilkan data, dan data tersebut kemudian digunakan untuk mengendalikan dan mendisiplinkan individu. Dan berikutnya, prinsip desain panoptikon, yaitu menara pusat, sel terisolasi, efek cahaya, dan ketidakpastian pengawasan. Panoptikon dalam konteks sejarah arsitektur, penjara, dan rumah sakit. Penjara, contoh paling terkenal adalah penjara, di mana desain ini bertujuan untuk efisiensi sebagai dan disiplin narapidana. Rumah sakit, aplikasi awal termasuk rumah sakit untuk mengawasi pasien, terutama dan kasus penyakit menular atau gangguan jiwa. Sekolah, disusulkan untuk sekolah agar guru dapat mengawasi siswa secara efektif, mendorong kedisiplinan dan fokus belajar. Penerapan konsep panoptik modern, CCTV, data mining, media sosial, pengenalan wajah. CCTV, jaringan kamera pengawas di ruang publik, kantor, dan rumah, menciptakan rasa pengawasan konstan. Data mining, analisis pola data besar untuk mengidentifikasi perilaku dan memprediksi tidak individu atau kelompok. Media sosial, platform yang mengumpulkan data perilaku pengguna, membentuk pengalaman dan preferensi mereka. Pengenalan wajah, teknologi yang memungkinkan identifikasi individu di tempat umum, meningkatkan pengawasan massal. Implikasi etis dan sosial dari pengawasan panoptik. Privasi yang terkikis, kehilangan hak untuk tidak diawasi, menciptakan kekhawatiran tentang kebebasan individu. Disiplin diri yang berlebihan, individu mungkin menjadi terlalu sadar diri dan membatasi ekspresi pribadi mereka. Potensi penyalahgunaan kekuasaan, data yang dikumpulkan dapat disalahgunakan oleh pihak berwenang atau koperasi. Homogenisasi perilaku, dorongan untuk menyesuaikan diri dengan norma yang diterima, mengurangi keragaman sosial. Reaksi arsitektural terhadap konsep panoptik desain anti pengawas. Sebagai respons terhadap peningkatan pengawas, muncul
Tren desain arsitektur yang bertujuan untuk menolak atau mengurangi efek panoptik. Berikut ada beberapa, yaitu ruang tersembunyi, menciptakan area yang tidak terlihat atau sulit dijangkau oleh pengawas visual. Pembiasaan garis pandang, desain yang menghalangi atau menghubungkan sudut pandang pengawas seperti dinding berlekuk atau tanaman tinggi. Desentralisasi, membagi ruang menjadi unit-unit kecil tanpa titik pusat pengawas tunggal. Material privasi, menggunakan bahan buram atau tembus pandang yang membatasi visibilitas dari luar. Studi kasus bangunan dengan unsur panoptik dan anti panoptik. Unsur panoptik, penjara Staveley di AS, desain radial yang memungkinkan pengawas maksimal dan titik pusat. Bandara modern, kontrol keamanan terpusat dengan kamera dan pemindai yang luas. Kantor terbuka open plan offices, visibilitas penuh antar karyawan dan manajer, mendorong produktivitas dan pengawasan. Unsur anti panoptik, museum seni kontemporer, ruang-ruang privat, koridor berlaku yang menciptakan pengalaman individu. Taman kota, area tersembunyi, vegetasi lebat, dan sudut-sudut yang menawarkan pelarian dari pandangan publik. Rumah tinggal dengan privasi tinggi, ini di masa halaman dalam, dan pengaturannya adalah strategis. Diskusi dan kesimpulan masa depan pengawas dalam arsitektur kontemporer. Pengawasan bukan lagi hanya tentang melihat, tetapi tentang membentuk. Konsep panoptikon terus berevolusi dalam dunia arsitektur dan urbanisme. Tantangannya adalah menyeimbangkan kebutuhan dan keamanan dan efisiensi dengan hak atas privasi dan kebebasan individu. Desain beretika, masa depan arsitektur harus mempertimbangkan etika pengawasan. Ruang hibrida, menciptakan ruang yang bisa beradaptasi antara kebutuhan dan pengawasan dan privasi. Partisipasi publik, melibatkan masyarakat dalam perancangan ruang publik untuk menjamin keseimbangan. Ya, terima kasih, mungkin itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.